Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu-Allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, wa may yahsib qati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Arqam rahimani wa rahimakumullah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ke-23 menika peroran panjenengan sedaya tansah dipun paringi kaliyan Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan untuk belajar istiqomah di dalam melahirkan kebaikan-kebaikan ingkang lapanganipun sampun dipun siapaken kaliyan Allah. Kantun kula lan panjenengan sedaya purun nglampahi utawi boten wis dikei fasilitas sehat, dikasih fasilitas umur, kesempatan, dan dua itu yang kata Rasulullah paling banyak dipun ingkari kalian menungso. Nikmatani mahbunun fihi ma katsirun minan nasi as-sihhatu wal farq. Dua nikmat yang paling banyak diingkari oleh hambaku adalah as-sihhat, sehat. Ingkarannya itu gimana? Pengingkaran sehat itu gimana? Yo dikai sehat itu tapi gak iso. Dikai sehat rumangsa ewo. Sehatnya orang berkurang, tapi diceluk gak moro. Dikai iso ngrungokno gak ngrungokno. Padha karo wong apa kan wong gak ngrungokno niku. Dikai sehat ora budal kan padha karo wong loro. Padahal sehat. Dikai kesempatan waktu, kaya gak duwe waktu, jadi kaya wong mati. Ini kondisi menungso sing nalikane piyambake boten mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kemarin ketika diminta untuk ngisi tanggal 13 kemarin hari Kamis, saya minta sama Pak Mif untuk hadiah sama Ustaz Masudul Haq
itu soalnya dipelang cuma sekali itu 1 bulan gitu. Jadi saya masih geser, saya masih utang ya, utang dijolan sama Pak Masyud, utang besok hari Sabtu besok ngijoli ya. Alis itu kan cuma setunggal ya. Ini kan arep kata katai tigo subuh pisan bubere pengkali terus meninggalkan raweh boten saged pergi katai bubun ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita tadi malam juga sudah melehang semuanya. Soalnya motor kitab Ibnu Rajab itu kalau sudah malam 10 terakhir itu kemudian malam Jumat bertepatan dengan malam ganjil, itu kemungkinan besar Lailatul Qadar. Rame di masjid-masjid rame. Mudah-mudahan kalau tidak malam tadi masih ada 7 malam lagi simbol lan panjenengan sedaya nanti berapa kayak wis kalau usah dipilih. Karena kalau toh kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemuliaan kita begadang sambil zikir dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat kita semakin banyak, semakin kita syukuri maka semakin muncul, semakin kelihatan. Itulah kelebihan nikmat nalikane kula lan panjenengan sedaya purun mensyukuri. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi Allah itu sudah memaklumkan sinten mawon sing syukur la in syakartum la azidannakum, Allah kiamat yang akan menambahkan itu, ditambah keberkahannya. Ada yang ditambah jumlahnya, ada yang ditambah kelebihannya. Sama enggak merasa pernah dikasih oleh Allah lebih terus sampai buai ya. Memang kalau sudah lebih kita disuruh membuang dan ada sunahnya, kayak kuku setiap pekan memang harus membuang kelebihannya itu supaya kita menjadi nyaman ketika bekerja. Tapi ketika kita membutuhkan ya didowo saide ya, kayak penjahit itu lah stres itu pakai kukunya agak sedikit panjang, butuh gak apa-apa, yang lainnya dipotong, itu lebih dilebihkan oleh Allah, tapi untuk suatu kebaikan sisanya dipotong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, shalawat dan salam mudah-mudahan tetap melimpah dumateng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai ke poin 15. Oke. Di poin yang ke-16 ini masalah janji. Orang yang beriman itu punya kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang dia ucapkan. Jadi wong iman itu ucapannya itu sangat berharga sekali. Sadurunge ngomong wis dipikir, sehingga orang beriman itu kayak Abu Bakar itu sampai mengganjal lidahnya itu dengan batu ya. Mengganjal lidahnya dengan batu, cek gak iso ngomong.
Ketika ditanya sahabat, apa yang kau lakukan? Saya takut karenanya itu tergelincir ke neraka. Takut karenanya. Berarti kan ucapan ini benar-benar ada yang dikehendaki dan ada yang tidak dikehendaki. Yang dikehendaki manakala ucapan itu adalah berupa zikrullah, zikir kepada Allah, jual beli, sumpah, kayak transaksi. Tapi ada juga di situ masuk janji. Janji yang kita ucapkan kepada Allah saja, kita selalu berjanji minimal 9 kali ya, ketika kita di duduk tahiyat, baik itu tahiyat awal atau tahiyat akhir. Dan janji itu di tahiyat itu wajib, bukan sunnah. Jadi kalau kita duduk membaca tahiyat itu minimal membacanya sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sholawatnya baru sunnah ya, sholawat kemudian sama doa setelah sholawat sunnah. Jadi sampai di situ kita sholatnya sudah sah, dia masuk rukun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ugi mekaten nalikane kita maos surat Al-Fatihah nggih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu janji tuh, janji kita kepada Allah, dan itu malah sebanyak 17 kali minimal. Lek berdiri itu janji kita kepada Allah ya sakmono akeh. 17 ditambah 9 luar biasa, 26 kali minimal. Itu banyak sekali yang kita langgar. Oh, kita sendiri yang ngomong kamu dumateng panjenengan ya Allah, kula nyembah dan kamu dumateng panjenengan ya Allah, dalam nyuwun pitulung kita sendiri. Tapi kenyataannya enggak. Kenyataannya tidak. Ono sing gara-gara ali-aline kari wis yo kuat dulu balik mulai. Jadi ini gak pede perkara ali-aline kari. Ini sirik sudah bersandar dengan benda. Sakira larang terus apa kesaktiane. Itu sudah sirik. Di bab ini ma'asyiral muslimin, kula lan panjenengan sedaya dilarang kalian Allah Subhanahu wa taala untuk melanggar janji. Apapun janji kita. Nah, tentunya janji yang duluan kita ucapkan itu kepada Allah. Janji itu yang pertama itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kepada manusia. Janji kepada Allah itu, ini yang kita bahas ini adalah janji kepada manusia. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, akad sumpah janji ya, di dalam surat Al-Maidah ayat 1. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila mereka berjanji ya. Siapa orang-orang yang beriman? Di sini yang dikejar oleh Allah niku
orang-orang yang mengaku beriman. Apakah kemudian iman kita yang mengingkari sendiri, ataukah disebabkan ada kehendak faktor lain? Itu nanti kose ya. Sing jelas sing ditakokno karo Allah iku penuhilah janji-janji kalian pada sesama manusia. Hatta itu bukan orang Islam. Itu masih orang Islam, orang panjenengan sedaya disuruh untuk menepati janji. Wa aufu bi ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji itu karena sungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, surat Al-Isra ayat 34. Wonten gene hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelasaken arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khaslatun min kunna kana fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha idza tumina khana wa idza haddatsa kadzaba wa idza ahada qadara wa idza khasama fajara. Ana 4 sifat sapa wonge sing sifat-sifat iku ana marang dheweke, mongko dheweke iku termasuk munafik, tulen munafikon kholison kata Rasulullah. Kholis, kalau orang iman sing kholis tapi munafikon kholis. Kholis itu tulen ya. Tapi tulennya kok tulen munafik. Penjarane Rasulullah ini. Dan barang siapa yang ada satu saja lek ono papat iku kabeh, maka dia tulen iku militan nih. Bahasanya parengan itu asli, tulen itu asli ya. Berarti munafik asli. Tapi kalau orang siji ae dari Rasulullah, Baman kana fihi khoslatun min hunna kana fihi khoslatun minan nifaqi hatta yada'ana. Dan barang siapa yang padanya ada satu saja, nek anggone kumana ana siji ae, maka dheweke iku duwe sifat kemunafikan. Lek ana siji berarti dheweke duwe sifat munafik. Mergone ayatul munafiki sing papat iku man ana siji nenggone dheweke. Tapi kok panwis ngetoki gak kena dipercaya, gak nepati jake iki wis tumpuk-tumpuk iki wis. Tumpuk-tumpuk kan. Ate dipercaya wis piye? Ya, gak dipercaya iku buktine. Cuma awak dhewe dibatasi karo ojo sampai ucap. Nek isih nang jero ati lho, isih wilayahe Gusti Allah. Allah isih Maha Pengampun. Nggih. Maka jika dia memiliki satu saja kemunafikan, hingga ia menanggalkannya. Apa itu? Apabila dipercaya ia khianat. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah.
iki sing diajarno Rasulullah marang awak dhewe. Ya. Jadi jangan pernah kita mengkhianati kepercayaan ingkang dipun paringaken kaliyan sedherek kita. Dipercaya. Saya itu pernah diklat di Batu itu di Wisma punyanya Hidayatullah. Kula mungkin nanti serius. Tenggene tokone niku, tenggene tokone niku mek dikai harga barang dan bayarlah dengan uang pas. Ngono. Nah iku mung parengan. Jadi anak pasta gigi, anak sabun, barengan mana harga-harga. Gak ono sing ndedepi. Dan tidak ada CCTV. Memang dididik santrinya itu dididik seperti itu. Takut itu kepada Allah, bukan kepada manusia. Wong iman iku aja meneh karo sing ketok, nggih. Kadang jenengan iki kula tinggal sedanten. Wong sing gak ketok ae apa? Wedi. Sing gak ketok lho wedi apa meneh sing begitu. Jadi tiang iman itu perasaan muraqabatullahnya tinggi. Perasaan merasa dipun awasi kalian Allah niku tinggi banget. Walaupun di kamar mandi nggak ada orang yang melihat, kalau sunahnya buang air kecil itu duduk nggak akan berdiri. Karena apa? Dilihat sama Allah. Dilihat Allah yang menjadi ghayatuna, tujuannya Allah. Jadi tetap respect di tempat yang tidak ada satupun sebagai tes untuk kita semuanya. Begitulah orang-orang yang beriman itu. Jadi nalikane dikai amanah, kepercayaan saking tiyang lintu dumateng kula lan panjenengan sedaya itu amanah. Sing nomor kali, apabila berbicara ia dusta. Jadi termasuk menyampaikan informasi itu amanah. Jadi jangan sampai informasi itu salah. Jadi wong Islam gak ono jarene, lek jarene dia gak akan mengucapkan. Karena apa? Iku barang abu-abu sing gak jelas iku kudu dibuang. Wong jarene kok diceritakno wong. Ibarat wartawan gak ono sumbere gak jelas iki, kowe nang dibusek meneh. Dicoret. Orang iman itu seperti itu. Jadi jarene ya, itu berita sampah. Jarene aku krungu jarene iku lho. Kayak belajar tauhid mulai umur piro. Niki orang iman itu seperti itu. Jadi dia tidak akan mengeluarkan apapun yang dikeluarkan oleh lesannya yang menjadikan pertanyaan nanti bencana di akhirat. Berbicara tidak benar. Ini harus sumber bicara ini enggak oleh. Sama dengan ketika kita itu mensikapi peristiwa yang menimpa pada diri kita, kemudian kita menceritakan seandainya. Enggak boleh sama sudah tutup. Jangan kamu mengatakan seandainya. Walaupun 1000 kali kamu mengatakan seandainya, loh kecelakaan, wis kecelakaan, gak kira balik terus orang kecelakaan, itu gak kira wis kecelakaan sudah. Jangan seandainya, tutup gak oleh sama Rasulullah. Kayak iso ngubah takdir, boleh. Ini lesan kita itu mengeluarkan sesuatu yang kata sahabat itu, ya Rasulullah,
apakah kita nanti itu dimintai pertanggungjawaban segala sesuatu yang kita ucapkan? Segala sesuatu. Iya kata Rasulullah. Ya iki. Jadi sahabat bukan orang yang suka keluar-keluar semua. Semuanya orang pendiam. Karena apa? Ucapannya itu mahal. Dapatnya informasi yang sangat berharga. Ini bagi orang yang pendusta ya wis biasa, rono rene, rono A rene, B rono kok C mana, wis biasa, tidak menganggap apa yang keluar ini sebuah. Bayangkan itu satu itu aja. Hadisnya itu jelas, alaikum bisidq. Hendaklah kalian itu jujur. Karena apa? Kejujuran itu akan membawa kebaikan. Dan kebaikan kata Rasul akan membawa kepada surga. Jujur membawa kebaikan, kebaikan akan membawa ya ke surga. Alaikum bisidq. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, fa innal bir yahdi ilal jannah. Pusatnya dari jujur. Lah wis jujur iki gak iso. Nah ini tadi sudah kata Rasulullah. Iki abot ya, berat. Sehingga orang-orang itu kalau sudah berbicara itu jangan dipaksakan untuk banyak berjanji. Saya kira terus kayak janji ini ngomong ojo sakno kok dari pemimpin temenan. Nggih. Jadi pemimpin temenan sakno. Nggih. Dipercaya berkhianat, berbicara dusta, berjanji dia mengkhianati. Berjanji dikhianati. Jadi gak usah sing muluk-muluk, gak usah sing nyaut utang, gak usah janji nanti diberi kesejahteraan semua rakyat Indonesia, gak usah ya. Yang kecil-kecil saja. Jadi mau datang ke rumah, jam berapa pastikan. Koncone ngomong tadi dadane kita ngobrol. Yang satu komitmen dengan janji, yang satunya tidak komitmen dengan janji, mengkhianati. Ini kan repot, gitu. Kayak undangan saya gitu, undangan kumpulan gitu. Itu saja biasa, no. Undangan jam 09 ya, dimulai jam 09 sengaja diundang jam 8. Allah hidayah di hati. Gak kira tepat jam 10 gak kira. Undangannya jam 8 tepat jam. Doni. Allah kan hidayah abdi. Ya. Saya pernah gitu. Ya. Ulang lagi sudah ngisi absen mulai. Yang penting itu. Kalau nggak datang, saya datang. Saya jam 8 datang. Mulai undangannya jam 8. Saya sampai setengah 9 nunggu setengah jam. Kan mulai kan kerjaan pekerjaan kan oleh duit. Hari ini nunggu. Ngobrol rono rene gak karuan parane. Gak apa-apa, nek dosa tok rasane rono. Tidak merasa bahwa apa yang keluar dari lisan itu nanti ditanyai oleh Allah di yaumul kiamat. Ojo kok wis, wah ini kan dolanan ngobrol. Baik-baik obrolan kata Rasulullah itu obrolan kejujuran. Tuh bisa tak dengan ngobrol jujur. Ayo, nah, ngerayani awak dhewe. Bisa awak dhewe ngobrol guyonan baru jujur. Sampai kadang janji ini Allah itu seperti hadis Rasulullah tentang hutang, ada ayat juga tentang hutang itu. Jika mereka kesulitan untuk membayarnya di waktu yang sudah ditentukan, berilah dia tempo pembayarannya. Yang ditegur ini siapa? Yang ditegur ini yang punya kuasa, sing utangi, bukan sing diutangi. Karena aslinya yang punya kewajiban ini sing diutangi. Ya. Tapi sing diutangi itu wis bayarno nek kondisi iki. Tapi jika tidak mampu maka
berilah dia tenggang waktu untuk membayar hutangnya. Al-Quran itu kadang-kadang mungkin ya logika kita nggak seperti itu. Karena bang Hero nggak ada ampun. Ya. Dan apabila ia berbantah-bantahan dia berbuat keji, berdebat, ini sungguh sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ugi wonten hadis litunipun ingkang dipun riwayataken oleh Imam Bukhari, salatun anna khasmuhum yaumal qiyamati rajulun aqtabi tsumma ghadha wa rajulun ba'a hurrun fa'akala samanahu wa rajulun jara ajiran fastawfa minhu wa lam yutihi ajrahu. Ada 3 orang yang aku menjadi musuh pada hari kiamat kelak, kata Rasulullah. Orang yang memberikan janji dan sumpahnya atas namaku lalu ia mengkhianatinya. Kalau dilihat dari bahasanya ini hadis qudsi, karena aku Allah. Orang yang memberikan janji dan sumpahnya atas namaku ya, lalu ia mengkhianatinya. Memberi janji dan bersumpah tapi dia sendiri yang mengkhianatinya. Orang yang menjual seseorang yang merdeka lalu ia makan harganya, ya, budak yang sudah merdeka itu sudah tidak boleh dijual belikan lagi karena dia sudah punya otoritas sendiri. Ya sudah, tidak boleh dijual lagi kepada orang karena sudah merdeka. Nah, merdeka itu kan bisa jadi karena ditebus orang, bahkan ditebus dengan tabungannya sendiri bisa. Udah itu. Nah, majikannya sudah tidak boleh menjual lagi kepada orang lain. Lalu dia memakan harganya, dan seseorang yang mempekerjakan seseorang bekerja dan pekerja itu memenuhi pekerjaannya, namun ia tidak memberikan upahnya segera. Ya, hati-hati ini, kecuali lah ya sudah umum seperti di kita. Nanti bayarannya hari Kamis, supaya tradisi kan gini awak dhewe ini kan orang bendino dibayar, boten. Tapi ya saya pekanan. Kerja mulai hari Sabtu, nanti Kamis baru bayaran 1 minggu atau 6 hari kerja. Seperti itu. Sama di Malaysia juga seperti itu. 1 harinya 1 kong, 1 kong. Nanti kalau lembur berarti gajinya 2 kali lipat. 1 malam itu sama dengan kerja 2 hari. Itu sudah undang-undang. Jadi jangan kerja bengi oleh bayaran 2 kali lipat. Jadi kalau 1 hari 1 malam bekerja oleh gaji 3 hari itu sudah undang-undang besar. Salat jenipun orang kaya yang sudah merasa mampu, diberi kemampuan oleh Allah untuk membayar hutangnya tapi tidak bayar, ini juga dikatakan orang yang melanggar janji oleh Rasulullah. Matmul ghani dzulmun wa idza utbi'a ahadukum ala malikin falyatba'. Penundaan orang yang kaya dalam membayar hutang itu adalah kezaliman. Dan apabila hutangmu dialihkan kepada seseorang yang kaya maka hendaknya ia menerimanya. Wis diwasi iki soge jelas iso. Ini kayak saya bersaudara. Saya bersaudara. Saudara kayaknya wis utangku iku tak kekno dulurku. Mergone dulurku sing dadake dulure mangga nyaur-nyaur. Ini kan ada akadnya. Ono akad
zakate. Ya wis gak apa-apa tak saurane. Iki duwe tapi kok gak ada disauri, itu dolim. Karena apa? Dia sudah ngomong siap. Wis ngomong siap, ya nanti biar saya yang bayar. Hati-hati ini. Dan wonten gene Islam itu wonten transaksi ingkang kados mekaten nggih. Kita jangan jadi kita diberi dengan saudara itu diberi piutang, ora dikai duit tapi tambah dikai utang. Wis utang menawa 1 juta wis tak kekno dulu. Ya, dadi golek njaluk nang gone dulur. Ya apa dulur siap? Ya wis beres tak bayarane. Nah, ya. Kemudian dadek dulure enggak? Walaupun itu tadi bukan hutangnya, tapi karena sudah siap, ngomong siap, oke. Itu sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kemudian tidak dibayar, ya itulah orang kaya yang menunda pembayaran. Ya, kadang-kadang orang utangnya dewe, tapi utang yang sudah ia siap bayari. Ya, seperti itu. Nih, dan selesai. Kita intinya tadi kita dilarang melanggar janji kita kepada saudara kita, walaupun itu pembicaraan, walaupun itu janji jual beli, janji utang piutang, ya. Sing nomor 17, hendaklah kita mempergauli saudara kita dengan akhlak yang baik. Ini, ya. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Ya. Ini Rasulullah itu teladan yang baik untuk kita teladani akhlaknya, budi pekertinya, ngomongnya. Wonten ngene riwayat niku dipun sebutaken Rasulullah itu tidak pernah meninggikan suaranya itu melebihi kebutuhan dengan bayangno. Lah awak dhewe kadang-kadang wis biasa wis perlu tambah. Orator. Banter-banter kok. Kadang-kadang itu enggak sadar. Enggak sadar, tapi Rasulullah itu seperti itu. Jadi orang tahu ngerasno suarane iku melebihi kebutuhan. Putar sakmono pas gitu. Suaranya itu volumenya itu pas, enggak berlebih. Tapi juga dia tidak kurang. Ini Rasulullah, kelebihan Rasulullah itu. Ya. Tidak kurang sampai orang sahabat enggak krungu, enggak cukup, semuanya terdengar. Dan ingat, dulu zamannya belum ada pengeras suara, gitu. Belum ada pengeras suara. Sahabat sakmono mangke, ya. Sahabat sakmono mangke terus Rasulullah pun besok krungu kabeh betapa disiplinnya mereka. Sofat ka'annahu bunyanun mars. Itu sahabat-sahabat Rasulullah itu yang ketika baris, aku sik masih menaik jamaah iki sik belum bisa. Mergone apa semangat menjaga kebaikan itu saya durung bareng. Terutama nanti begitu takbir habis dari sujud takbir berdiri Allahu Akbar. Iki wis renggak kabeh. Seharusnya itu kembali semula. Jadi rapat maneh. Lek masing-masing kula lan panjenengan sedaya jaga posisine iku balik. Tapi lek ana siji ae gak jaga posisine, ya kanane bolong, kiwane bolong. Itu saja. Padahal apa? Innallaha yuhibbu. Allah itu mencintai orang-orang yang beriman yang berbaris seperti bangunan. Bukan main. Jadi bahasanya itu Allah mencintai, ya, orang-orang yang berbaris, ya, dengan barisan yang rapat. Di wonten gene surat Al-A'raf niku Allah Subhanahu wa taala ngendika Qudil afwa
wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah ini ya, wa'rid 'anil jahilin ini kadang-kadang awak dhewe iku gak iso. Contoh berpaling dari jahil. Wonten ngene Al-Qur'an kan ada larangan wala tabarut jahiliyah, dan janganlah engkau bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah. Nggih. Wala tabarut jahiliyah. Tapi justru itu menjadi kiblat. Bengesan menor, celaan, hidupe kurang dawa dipasang. Wedake ku lapis telu, iya. Wedake lapis telu, ana apa iku pertama ya, ana kedua, ana itu. Ya. Tabarut jahiliyah. Karena anak sing cilik dulu, sing alim dulu, anak kelas tunggal ini temannya Fadim, adik kelasnya Fadim. Apa mau? Kita kan lihat di YouTube caranya wedakan. Ya, orang pembersih di mari terus maskara, dasaran, bikin dasarnya kayak pondasi ya, dasar. Ternyata wedak dia orang pondasi ini gak mabur wedake. Malah tabarut jahiliyah. Iku adane metu, terus sing masih kecantikane ku sapa? Ayo. Itu tabarut jahiliyah karena apa? Dia bersolek untuk bukan muhrimnya, bukan suaminya. Nah itu loh sih dikatakan tabarut jahiliyah. Oke, ini contoh mawon nggih, sampean gak usah tersinggung. Oh ini Al-Qur'an. Kenyataannya seperti itu. Jadi malah ketika ini mau keluar tambah bukan dengan suaminya, tambah macam-macam. Nah, kalau kecantol uang bi, ayo, sing salah sopo. Nah, itu kan pada karo mancing, nggih. Mancing ya, barang ini dikit enak-enak nunggu cek oleh. Iku tabarut jahiliyah, iku macake wong jahiliyah pancene niate pamer. Apunten. Kalau ada orang keluar ya cek gak teman-teman ketok kumpus-kumpus ya gak dilokno jorok ya gak apa-apa. Pedaan bayi sren ini wis gak hilang. Cukup sudah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Di ayat ini Allah memberikan dumateng kula lan panjenengan sedaya resep, jadilah engkau pemaaf. Baju kemuliaan orang yang beriman pertama itu adalah afu minkum, memaafkan kesalahan, memaklumi ketika ada orang lain itu kurang benar, memaklumi jika ada orang lain itu tidak sesuai dengan kehendaknya. Jadi dodone itu tetap pemaaf itu banyak sekali, sehingga tidak tidak langsung melok ini langsung memaafkan ini. Tidak seperti itu. Tapi yang dimunculkan akhlakul karimahnya adalah dia dihiasi oleh sikap pemaaf karena kualitas keimanannya. Jangan kemudian hanya karena awak dhewe iki sekolah rada dhuwur, wis sampe wong gak sekolah iku rada duwe gelar. Gak duwe gelar. Ini kayak nyemoni ya gitu. Saat masih gak duwe gelar itu tersinggung. Padahal gelar itu bukan jaminan, pangkat itu juga bukan jaminan, harta saja bukan jaminan. Apalagi yang tidak nampak seperti sikap pemaaf. Kemudian sikap mengajak selalu kepada kebaikan. Jadi ono wajah-wajah sing ketika ketemu nanti antum ketemu dengan wajah-wajah surga, yang ketika ketemu itu langsung eling baik Gusti Allah.
ngaji. Banyak. Maju 2 menit. Ya. Masih orang muslimin perasaan menang tekan mari. Kayak tuh. Masih orang muslimin rahimahullah, kita dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan beberapa hadis yang kita pelajari tadi menginspirasi kita, jadikan kita orang yang menepati janji, kemudian mempergauli dengan akhlak yang baik, kemudian memakai baju pemaaf untuk saudara-saudara kita. Mari kita akhiri dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli